Panik dan juga was-was ketika kita itu ditelepon, diteror dan segala macamnya oleh pihak pinjol ya, maka kita itu bakal panik dan juga bakal takut, bakal was-was dan lain sebagainya. Padahal hal-hal seperti itu tidak usah kalian itu panik dan juga tidak usah kalian itu was-was. Nah, bagaimana cara penanganannya? Silakan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel Lingkaran Pinjol, yang mana channel ini hanya membahas tentang solusi-solusi galbay pinjol. Nah, jadi bagi kalian yang sudah galbay pinjol ataupun yang sudah telat bayar di pinjol-pinjol legal ataupun ilegal, kalian tidak usah takut-takut teman-teman ya. Karena apa? Karena pihak pinjol ini teman-teman ya, ada yang resmi, ada dan ada juga yang tidak resmi. Nah, bahkan teman-teman ya, pinjol-pinjol yang resmi pun itu banyak melanggar aturan. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti bunganya. Bunganya itu benar-benar gede banget teman-teman ya. Bunganya itu gede banget dan juga terorannya itu tidak sesuai SOP. Nah, itu banyak terjadi di pinjol-pinjol yang sudah resmi. Padahal itu aturannya sudah jelas banget ya. Kalau mereka itu menagih ataupun meneror ya, tidak sesuai SOP, maka mereka itu akan dinonaktifkan teman-teman ya oleh pihak OJK. Nah, itu sudah jelas. Nah, makanya kalau kita itu diteror lah, diancam lah dan lain sebagainya, kita langsung ajukan ke pihak OJK biar langsung diproses teman-teman ya. Seperti pinjol solusiku, itu langsung diproses oleh pihak OJK teman-teman ya, karena melanggar aturan undang-undang yang sudah mereka janjikan teman-teman ya. Nah, jadi semuanya itu sudah ada aturannya. Nah, kita nih ya sebagai kliennya ya, sebagai nasabahnya, kita itu memiliki hak teman-teman ya. Haknya apa ya? Kalau kita itu diteror, diancam ya, diintimidasi dan lain sebagainya, kita itu bisa melawan teman-teman ya. Bahkan jalan terakhirnya itu yaitu galbay. Gak usah bayar sama sekali. Nah, ya pastinya ya kita itu sudah pasti masuk slik OJK ataupun BI checking. Nah, tapi kalau kita itu melapor langsung ke pihak OJK bahwa mereka itu meneror kita, mengintimidasi kita dan lain sebagainya, buat kita itu ya rugilah. Nah, rugi apa? Rugi pikiran teman-teman ya. Bisa-bisa kita itu depresi dan lain sebagainya. Nah, itu karena dari pihak pinjol penagihannya itu tidak sesuai SOP. Nah, tinggal kalian itu rekam, langsung kirimkan email ataupun ya langsung bikin video, kirim langsung DM ke pihak OJK, teman-teman ya. Nah, itu nanti bakal diproses oleh pihak OJK karena sudah tidak sesuai SOP. Nah, jadi kalau pinjaman-pinjaman yang sudah legal, yang sudah resmi, itu penagihannya pasti sesuai SOP, teman-teman ya. Nah, kalau pinjol ilegal ya, itu tidak sesuai SOP karena mereka itu tidak masuk di undang-undang. Nah, bahkan oleh pihak pemerintah pun bagi kalian yang memiliki pinjaman yang ilegal itu dianjurkan tidak usah dibayar. Nah, bahkan banyak kok ya kasus-kasus yang mana Polri, pemerintahan yang menangkap ataupun membubarkan pinjol-pinjol ilegal itu sudah banyak teman-teman ya. Tinggal kalian itu cari-cari beritanya, itu semuanya banyak banget. Nah, makanya para pemerintah itu, para pejabat menganjurkan kita untuk tidak usah bayar di pinjol ilegal. Nah, kalau pinjol legal itu gimana Bang? Nah, kalau pinjol legal itu ya kita harus bayar teman-teman ya. Nah, tapi kalau penagihannya itu sudah tidak sesuai SOP, lebih baik kita itu tidak usah membayarnya. Karena apa? Karena mereka sudah melanggar aturan. Nah, itu adalah hak kita teman-teman ya, hak kita untuk tidak membayarnya. Nah, meskipun kita itu diintimidasi, mau dimasukkan ke penjara lah, mau diproses hukum perdata lah, dan lain sebagainya, itu tidak bakal terjadi teman-teman ya. Apalagi kalian itu kalau cuman memiliki pinjaman 10 juta, 5 juta, 15 juta, itu tidak bakal diproses hukum. Nah, karena apa? Karena mereka itu bakal rugi sendiri, teman-teman ya. Kalau mereka itu langsung proses hukum.
Nah, makanya kebanyakan itu kalau pinjol-pinjol legal itu tidak langsung proses hukum, tapi lewat apa? Lewat BI checking dan juga slik OJK. Nanti kredit skor kita itu bakal turun. Nah, caranya itu ya menurut saya pribadi ya, caranya itu ya udah deh galbay aja ya. Ganti nomor, ganti email dan lain sebagainya, semuanya itu hapus ya, aplikasinya juga hapus, wes beres. Gitu aja teman-teman ya. Itu solusi terbaik menurut saya pribadi ya. Kalau kita itu sudah tidak mampu untuk membayar. Nah, tapi kalau kita itu masih mampu nih ya untuk membayar, lebih baik membayar teman-teman ya. Tapi ya bunganya ya gitu ya teman-teman ya. Nggak sesuai dengan aturan juga ya. Itu bilangnya ini bunganya itu 3%. Nah, 3% itu teman-teman ya, dikalikan setahun itu sudah berapa persen? Ya, jadi 3%-nya itu per bulan, per penagihan itu 3% teman-teman ya. Itu sudah tidak sesuai. Nah, makanya banyak orang-orang itu yang galbay ataupun yang tidak bayar sama sekali ya. Karena ya bunganya itu seperti itu. Nah, perjanjian awal itu cuma 3%. Loh, kok setelah penagihan itu melihat semuanya itu penagihannya itu kok makin banyak bunganya. Dihitung-hitung itu kok bisa melebihi dari 3%. Nah, itu sudah permainan bank, teman-teman ya. Permainan pihak-pihak pinjol. Nah, makanya kalau kita itu galbay ya, mereka itu gak bakal berani juga nih untuk main hukum-hukuman itu gak berani juga, teman-teman ya. Kecuali ya teman-teman ya, kalian itu ambil pinjaman sampai ratusan juta, itu mungkin diproses perdata. Nah, tapi untuk dihukum itu sudah tidak mungkin. Jaminan itu sudah tidak mungkin teman-teman ya, karena mereka juga mau balik modal. Mereka itu juga gak mau rugi teman-teman ya. Mereka itu juga gak mau rugi ya untuk memasukkan kita nih ya sebagai nasabah ke penjara. Nah, bahkan mereka itu juga tidak bisa. Karena apa? Karena nanti alasannya kita itu bakal ditanyakan, "Loh, Bapak ini mau bayar apa tidak?" Kalau kita masih bilang mau bayar secara nyicil, apa kita bisa masuk ke penjara? Kan otomatis nggak bisa, teman-teman ya. Nah, itu menangnya kita sebagai nasabah. Nah, kecuali nih ya ada pinjol, penagihannya itu sudah bagus, bunganya juga rendah. Nah, kitanya nih yang harus sadar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kitanya harus sadar bahwa ini emang membantu banget ke kita. Dan gitu teman-teman ya. Jadi pinjol-pinjol yang bunganya itu rendah, ya kita itu sendiri yang harus sadar kita itu harus bayar. Nah, mungkin di kemudian hari kita itu butuh modal. Nah, mau gak mau kita itu ambil pinjol yang itu. Kalau kita itu pinjem ke tetangga, iya kalau ke tetangga itu ngasih teman-teman ya. Tapi kan kebanyakan kan, ya gitu dah. Kebanyakan itu ya gak mau ngasih. Nah, kalau kita itu pinjam ke pinjol yang sudah bunganya itu rendah, ya kita itu anggaplah itu sebagai simpanan kita, teman-teman ya. Anggaplah itu sebagai dana darurat kita. Kalau kita itu ada kebutuhan, tinggal pinjam ke itu. Tinggal pinjam ke pinjol yang sudah bunganya rendah itu. Nah, itu sebagai dana darurat kita. Jangan digalbay, jangan sampai telat bayar teman-teman ya. Kalau pinjol-pinjol yang seperti itu. Nah, kalau pinjol-pinjol yang bunganya tinggi, silahkan itu terserah kalian teman-teman ya. Itu di proses perdata pun itu tetap aman. Di proses hukum pun tetap aman. Kalian itu diancam-ancam, dibilangin kayak binatang lah, kayak apalah, kayak inilah, kayak itulah. Pokok segala macamnya itu disebutkan. Ya lebih baik kalian itu sudah tidak usah bayar. Nah, meskipun kalian itu diancam mau disebarkan lah, mau datanya itu mau ditaruh di media sosial lah, wes gak usah dipikir teman-teman ya. Biar dah terserah gitu aja. Kalian itu hapus semuanya ya, nomornya ganti, wes itu kalian sudah pasti tenang. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.